Ya, shalom semuanya. Shalom. Semuanya sehat selalu. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita masuk dalam doa dulu. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau beri untuk kami kembali memuliakan Engkau. Tuhan, siapkan setiap hati kami. Biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapak. Dan segala pujian kami kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kiranya beracara dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dari awal. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau baik, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Engkau, oh Yesusku, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih ya Bapa. Inilah syukur kami ya Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau memelihara kami sepanjang hidup kami. Bahkan Engkau terus mengajar kami Tuhan, untuk terus bersandar kepadamu. Tuhan, kami mau masuk lagi dalam ibadah ini lebih dalam lagi. Kami mau terus memuliakan namamu, membesarkan namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bagi kita yang siap beribadah dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Mari kita angkat satu pujian lagi yang menyatakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Katakan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah
kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Baik, saya kasih kesempatan untuk yang mau bersaksi. Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi pujian ini dari awal. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Pada hambanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ana. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa
kami yang bertata di kerajaan surga. Kami berterima kasih ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami diberi kesempatan ya Tuhan untuk berkumpul bersama walaupun kami berkumpul lewat via Zoom ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau lancarkan sambungan internetnya ya Tuhan, dan device-device yang digunakan ya Tuhan, ada handphone, laptop maupun tablet ya Tuhan, Engkau lancarkan semuanya ya Tuhan tanpa adanya hambatan ya Tuhan dalam penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, urapilah hamba mereka menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk menyalurkan suara isi pesan dari firman-Mu ya Tuhan yang bisa kami dengar ya Tuhan. Kami mau menerapi ya Tuhan firman yang kami dengar ya Tuhan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saat ya Tuhan. Ya sehingga jemaat yang mendengar ya Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupannya masing-masing ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan bagi kita yang telah bersyukur hari ini. Amin. Shalom, shalom. Wah, sudah lama saya tidak membawa firman di sini. Terakhir kali saya bawa firman tuh belum ada tanda-tanti, sekarang udah nambah satu. Aduh, ini pertama kali nih saya langsung bawain firman nih di depan guru sekolah minggu nih, dulu masih inget. Wah, ya kalau ada salah-salah maaf ya, Tuhan pakai saya biar menyampaikan firman Tuhan ini dengan luar biasa. Amin. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang iman dan kesabaran. Jadi di awal tahun kita udah lewati ya dengan puji syukur, semuanya itu kita lalui. Ya puji Tuhan banget, saya tidak pernah mendengar di masa pandemi COVID di tahun 2019 akhir, 2020, 21, 22 nggak terasa, udah bertahun-tahun. Saya belum mendengar dari jemaat kita yang kehilangan gitu ya, puji Tuhan, puji syukur sekali kita tetap melakukan ibadah Zoom ini. Emang udah lama banget ini ibadah gitu ya, udah dari sebelum pas lagi sebelum kita buka gereja gitu. Jadi sebelum kita buka gereja, Zoom ini memang tetap ada, tetap dijalankan terus rutin. Karena apa? Karena kesatuan keluarga. Benar yang dikatakan sama Betani Pusat Nginden. Jadi kesatuan keluarga yang membawa dampak. Dampaknya apa? Mungkin awalnya cuman ada keluarga dari Bapak Yohan dengan Ibu Mary. Awalnya dengan anak-anaknya dan saya. Lalu keluarganya bertambah dari Ami, keluarga kita, keluarga Indi dulu. Lama-lama ke keluarganya Pak Darman, lalu ke keluarganya Pak Yongki, ke keluarganya Filia, Pak Henry, Tante Lipong, satu-satu. Inilah kesatuan yang membawa dampak. Dan kemudian ada tambah lagi Tante Tanti sebagai keluarga. Luar biasa sekali. Ini semuanya ini itu bukan rencana kita. Bukanlah semata-mata hasil karangan cerita kita. Bukan hasutan dari mulut ke mulut. Tetapi ini semua Tuhan yang mengubahkannya. Tuhan yang menggunakannya. Nah, masuk lagi ini, satu lagi, Tante Pink Saputri. Shalom, ya keluar lagi dia. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita langsung masuk aja ya ke temanya. Temanya itu boleh kita baca dulu Alkitabnya, di Ibrani 6 ayat 11 sampai 17. Ini tuh membahas tentang namanya iman dan kesabaran. Iman dan kesabaran ini terkadang orang suka salah tafsir nih. Saya yakin, karena setelah saya membaca ini juga, saya awalnya salah tafsir. Oh ternyata seperti ini ya, setelah saya baca pelan-pelan. Oke, mari kita baca sama-sama. Tidak usah dibuka, kita baca semuanya. Tetap Ibrani 6 ayat yang ke-11 sampai 17. Yang ke-11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti, sampai pada akhirnya. Yang 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. 14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Terakhir 17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Haleluya, amin. Nah, jadi di dalam Alkitab ini dijelaskan, ya kan, di yang ke-11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Kesungguhan apa itu? Yaitu iman dengan kesabaran yang ada di ayat ke-12-nya. Agar apa? Kamu jangan menjadi lambat, tetapi kita menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, berbagai aspek dalam kehidupan kita jarang terjadi sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Benar tidak? Pasti benar sekali. Terkadang kita meminta A, tetapi mendapatkannya itu kok lama. Dan ketika kita udah nunggu lama, kok dapatnya B, sesuai. Terus kita tuh dituntut lagi untuk lebih bersabar. Karena sikap kita kepada saat kita menunggu itu membuat banyak perbedaan. Nah, ini kebanyakan orang menganggap sabar dan menunggu itu adalah kalimat kata pasif. Artinya sabar dan menunggu itu artinya duduk diam manis, tiduran, menunggu sampai jawaban datang. Padahal ini yang tadi saya bilang, sabar dan menunggu itu adalah kata aktif. Bisa. Padahal sabar itu kan yang kita tahu kan diem ya. Tetapi sabar dalam kalimat di sini itu sebagai anak Tuhan itu sabar itu bukan diem. Sabar dan menunggu itu adalah kegiatan kita bekerja. Loh, bekerjanya dari mana? Saya jelasin. Karena menunggu dan bersabar bukanlah tidak melakukan apapun, melainkan bertahan. Memang dia diam, tapi dia itu bertahan. Terus menguatkan, terus tetap teguh, terus mempertahankan jalan, ya, tidak mudah lelah, dan tidak berhenti. Loh, kok tidak berhenti? Sedangkan sabar itu kan diam. Ya, di dalam kesabaran itu kita pasti yang namanya menunggu. Kita menguatkan hati kita, ya. Kita menguatkan pikiran kita. Itu secara jasmani memang diam, tapi pikiran dan rohani itu harus tetap bekerja terus. Bekerjanya bagaimana? Di sini dijelaskan kesabaran itu adalah buah roh. Dan untuk berjalan dalam kesabaran, kita harus menjaga kehidupan rohani agar tetap kuat dengan cara merenungkan firman Tuhan dan bersekutu erat dengan Tuhan, ya kan? Nah, kesalahpahaman yang paling umum itu adalah pendapat bahwa pencobaan dan kesusahan menumbuhkan iman. Nah, siapa di sini yang tidak pernah dicobai? Saya rasa nggak ada. Semua pasti mengalami yang namanya masalah. Semua mempunyai pencobaan-pencobaannya sendiri. Nah, tapi pasti ada yang bilang, tenang aja, lewat pencobaan ini iman kita dikuatkan. Hey, manusia-manusia, gitu. Itu adalah kesalahan. Cobaan dengan kesusahan itu bukan menumbuhkan iman. Yang menumbuhkan iman itu ada di ayatnya. Ini bukan kata saya, kata Alkitab. Ada di Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi kesusahan dengan pencobaan itu tidak menumbuhkan iman. Bukan artinya kita dicobai, iman kita tambah kuat. Dan juga bukan karena kesusahan yang kita lewati, iman kita tambah kuat. Bukan. Iman itu muncul dari, bisa dibuka di Roma 10 ayat 17, biar kita sama-sama baca. Ini ayatnya ini bagus banget. Ini tadi saya baru dengar. Awalnya saya berpikir demikian, lewat masalah kita semakin kuat, lewati pencobaan kita semakin kuat. Bukan. Bukan itu konteksnya. Kita harus mengerti,
masalah dengan pencobaan itu tidak membuat kita menjadi kuat, tetapi membuat kita belajar sebenarnya. Nah, jadi yang membuat iman kita kuat itu apa? Jawabannya ada di Roma 10 ayat 17. Kita dibuka Roma 10 ayat 17. Oke, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Jadi yang menumbuhkan iman itu apa? Pendengaran. Pendengarannya dari mana? Firman-Nya Tuhan. Jadi saudara-saudara harus mengerti, paham betul tentang dari pertumbuhan iman kita. Jadi iman tumbuh saat kita bertindak berdasarkan firman Allah. Saat berdasarkan firman Allah. Ya, caranya apa? Tadi mendengarkan firman Tuhan, lalu mendengarkan bersekutu erat dengannya, berdoa, gitu. Ada masalah, bukannya kita bersabar, berserah, pasrah, tapi kita berdoa, ya kan? Bukan hanya berdoa saja, tapi baca buku ajaibnya, buku ajaib saya nih ada, nih kebetulan ada, nih baca buku ajaibnya. Ini tuh kuncinya nih saudara-saudara kalau bisa lihat, ini kunci utama itu. Kalau kalian ada masalah, saya bukannya mau menggurui yang lebih tua ataupun yang lebih muda ya. Di sini kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Saya pun mungkin terlihat enak-enak saja, tapi masalahnya ada. Justru banyak. Cuman ya itu, saya mencari jawabannya di sini. Gitu. Kalau kita hari ini baca nggak ketemu, ya besok baca lagi. Terus baca terus. Saya sudah menghabiskan satu buku ini. Saya udah pernah baca buku ini sampai habis. Baca buku Alkitab. Selama 1 tahun saya baca. Itu bukan artinya kita mendapatkan jawaban semuanya. Tapi ini itu berdasarkan apa pengalaman kehidupan kita. Nah, iman timbul dari pendengaran. Kita mendengar dari firman Tuhan. Ya, setelah kita baca, kita lihat, kita resapi, bersekutu erat dengan Tuhan. Kita minta petunjuknya. Ya Tuhan, aku ingin mendengar ya Tuhan dari kesaksiannya ya Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian yang mengubah hidup. Jadi dari situlah iman kita tumbuh. Oke, karena diperlukan iman yang kuat dan yang terlatih untuk menunggu dengan sabar dan percaya bahwa janji Tuhan itu benar dan waktunya adalah yang terbaik. Tanpa iman, kita nggak bisa bersabar. Kalau kita orang yang nggak sabar, udah pasti nggak ada imannya. Kalau orang ada imannya, pasti dia bersabar. Seberat apapun masalah, seberat apapun pencobaan. Kita baca di Roma 10 ayat 17 ini. Iman timbul dari kita harus mempercayainya. Iman kita harus timbul dari pendengaran. Garis bawahi pendengaran dari firman Kristus. Itu bukan mendengar, bukan soal hanya melewat kuping. Mendengar itu juga bisa kita sambungkan dengan mata kita. Mata kita bisa melihatnya itu melihat firman Tuhan. Nah, tanpa iman kita tidak dapat sabar ya. Yakobus menggambarkan iman dan kesabaran dengan ilustrasi kesabaran seorang petani. Ini ada di ayatnya di Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat ke-7. Saya bacain aja. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bayangkan saudara-saudara, petani aja menanam benihnya di ladang yang dia nggak tahu itu ladangnya subur apa. Dia sabar, udah ngelewatin musim gugur, musim semi, akhirnya dia menantikan hasilnya. Dia tuh dengan bersabar. Bersabarnya dengan apa ya? Dia menyiraminya, dia merawatnya. Begitu juga dengan kita. Kita yang punya masalah, kita yang sedang dicobai Tuhan, ya kita bersabar. Tuhan tuh pasti kasih jawaban. Nah, saat setelah kita bersabar, bukan artinya kita duduk diam. Ya udah yuk, kita bersabar. Ya udah tenang aja, tenang, kita cuma tapi kita
harus membesarkan iman kita lewat bacaan. Nggak ada henti-hentinya Alkitab ini tuh selalu menjelaskan. Semua jawaban sudah diterangi dalam Alkitab. Tapi kenapa kita selalu nggak mau percaya? Setiap masalah kita itu semua kita pada jawaban. Cuma terkadang kita selalu menggunakan kota sendiri. Malas baca Alkitab terlalu panjang. Malas Alkitab isinya tidak menarik. Bukan seperti itu. Justru kita harus belajar. Enggak yang lebih tua ataupun lebih muda. Kita tuh harus terus. Nggak ada kata terlambat. Tuhan tuh selalu memberikan waktu kita yang sama. Waktu Bapak Ibu sama waktu saya sama-sama 24 jam. Cuman bedanya saya banyak di kantor, Bapak Ibu mungkin ada yang usaha, mungkin ada juga yang di rumah, ngurus rumah tangga, tapi waktu kita sama 8 jam. Bacalah firman Tuhan. Nggak ada sampai 1 jam, 5 menit setiap hari. 1 hari 5 menit. 1 minggu itu kurang lebih udah berapa tuh 7 kali 5, 35 menit, setengah jam. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam menumbuhkan, membesarkan iman kita. Nah, lanjut di dalam petani ini, petani itu yakin benih yang ditabur itu akan menghasilkan panen. Padahal bisa aja benih itu tidak menghasilkan buah yang baik. Tapi karena rasa percaya kita akan Tuhan memberikan jawaban, sama seperti percayanya petani itu kepada benih yang ditaburnya, gitu. Kita harus menaruh benih kita, menaruh benih kepercayaan kita kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Masa iya dari 100 benih petani lempar ke ladang, tidak ada satupun yang jadi? Tuhan tuh tidak seperti itu. Tuhan tidak akan menahan kebaikannya. Tuhan pengen jor-joran, Tuhan pengen kasih semuanya yang terbaik. Nah, sambil petani itu menunggu, sabar menunggu, ia pun bisa bersabar karena dia percaya. Kita bisa bersabar karena iman kita percaya bahwa jawaban pasti akan datang. Seperti yang tertulis di Roma 8 ayat 25 bisa dibantu. Nah, ini yang harus kita tekuni. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, Tuhan datang, kita bisa lihat tidak? Belum tentu. Tapi kita mengharapkannya, kita menantikannya. Tekun, saudara. Jawaban Tuhan bisa kita lihat tidak. Sampai itu datang baru kita merasakannya. Nah, kita menantikan jawaban Tuhan itu gimana? Ya dengan tekun, dengan menumbuhkan iman kita. Nah, tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Menunggu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk hidup kita. Dan kita dapat melakukannya karena iman. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada rencana Tuhan yang sempurna, kita nggak perlu cemas, khawatir, apalagi nggak sabar. Kita pengen buru-buru. Ya, kita pengen cepet-cepet sukses. Kita pengen banget semuanya itu instan. Masalah pengen cepet kelar. Nah, kalau cepet kelar ngapain kita ada? Tuhan kan pengen saring iman kita. Tuhan pengen ngajak kita bisa menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Lewat kita yang lebih sabar, kita bisa mengajarkan orang lain untuk tidak ngambil sikap yang lebih cepat. Bersabar artinya menahan emosi kita. Kita udah puasa seminggu sekali. Ya, saya berdoa di semuanya, semoga Jumat ke Sabtu itu pada puasa ya. Tapi kalau ada yang belum puasa ya, kita belajar. Puasa itu salah satu untuk kita menahan hawa nafsu kita, menahan kesabaran kita sendiri, gitu. Nah, setelah itu saat kita bersyukur kepada Tuhan, Ia akan memberikan kita kekuatan untuk bersabar. Meskipun kita tidak sepenuhnya memahami masa penantian sedang kita alami, kita dapat sadar pada fakta bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saat kita berada di tengah masa penantian, ingatlah bahwa rencana Tuhan itu lebih besar
dari apapun yang kita bayangkan. Dia tidak akan menahan hal-hal yang baik untuk kita, apalagi kita anak-anaknya. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan segalanya. Nah, setia dalam doa, Ia akan bekerja melalui kita dengan cara yang luar biasa. Di sini saya punya kesaksian sedikit tentang saya pribadi, ya, bahwa memang saat ini saya sudah menikah dengan dia, tapi bukan berarti itu adalah masalah yang bukannya bebas, sudah. Itu masalah-masalah itu tetap datang. Gitu. Nah, awalnya itu sebelum pernikahan pun kita juga dilanda masalah lewat keuangan, terus lewat kayak keluarga, keluarga kita nanti ke depannya mau bagaimana, kita nggak tahu tujuan arah hidup kita. Tapi kita pegang satu prinsip yang sama, percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat Tuhan itu selalu ada Om. Jadi jangan pernah takut masa depan seperti apa. Kita lakukanlah yang Tuhan suruh kepada kita. Ada 10 perintah Tuhan. Kan? Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 kita udah kerjakan. Nah, yang 6, 7, 8, 9, 10-nya ya kita harus coba pelajari lagi. Yang diperintahkan Tuhan kepada kita, ya kan? Tuhan mau kita apa sih? Tuhan mau kita mempunyai buah-buah roh, ya kan? Kita harus tetap sabar, kita harus mempunyai kasih, sukacita, sampai 9 buah roh ya, 10, 10, 10. Sini nyanyiin dulu nanti sama Mama Mary dan buah roh ya, kalau nggak salah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, eh, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya 9 salah itu. Nah, ada 9 ya kan. Dari 9 buah roh itu menunjukkan kasihnya Tuhan gitu. Kan setiap kita punya kelebihan. Nah, keluarga Pak Darman juga punya kelebihan, keluarga Pak Yongki punya kelebihan, Tante Tanti, kita semua punya kelebihan. Ya, gitu. Ada dari kita yang merasa kekurangan sebenarnya. Tuhan kita sama. Tuhan membagikan kita semuanya dengan cara yang sama. Cuman yang membedakannya kita dengan yang lain itu adalah pencobaannya di waktu yang berbeda. Gitu. Mungkin aja keluarga Pak Darman sudah dicoba terlebih dahulu. Saya pengantin baru nih belum merasakan namanya anak satu, anak dua, anak tiga. Itu pasti beda-beda tuh masalahnya tuh. Nah, itu keluarganya Bu Ana merasakannya tuh, ya kan. Nah, keluarganya mertua saya, Mama Mary, ya kan. Anak satu beda, anak kedua beda, nah, anak ketiga nggak tahu deh siapa tuh, ya kan. Pasti beda lagi. Nah, waktunya aja yang berbeda, tapi secara intinya adalah sama, gitu. Hasilnya adalah kita itu jawabannya semua ada di firman Tuhan. Gitu. Tinggal kitanya aja mau percaya, pertama mau percaya, mau tekun bacanya firman Tuhan jawabannya, sama kita mau nggak berserah penuh kepada Tuhan Allah Bapa kita, gitu kan. Nah, ketika kita mau ini semua, ya kan, apalagi yang perlu kita takutin? Tuhan, oh, di firman Tuhan ada dikatakan masa depan kita sudah terjamin sama Tuhan. Apalagi kesusahan, oh, Tuhan bilang kesusahan kita itu cukup hari, gitu. Perlu sama lama-lama. Dalam artiannya bukan satu hari beres. Kesusahannya itu adalah kita nggak perlu terlalu pusingin masalah kita. Yang kita perlu khawatirin adalah ketika kita tidak bisa berdoa lagi, ketika kita tidak bisa memuji Tuhan lagi, kita panik. Kan? Tapi kita semua lengkap, kondisi penuh, semuanya ada. Nggak usah khawatir gitu. Nah, jadi ini yang menjadi refleksi dalam kita semua ya. Ada pertanyaan, ini bisa dijawab dalam hati kita masing-masing, apakah kita orang yang bersabar? Gitu. Kalau ia bersabar, bentuk kesabaran itu seperti apa? Jika ada dari kita yang tidak sabar,
apa rencananya nanti ke depan setelah mendengar firman ini untuk bisa menjadi lebih sabar gitu. Dan janji Tuhan manakah yang tidak pernah ditepati? Semua janji-janji sudah digenapinya. Tinggal janji yang terakhir, kedatangan Tuhan Yesus kalinya. Tinggal janji itu aja. Ya kita mah tinggal tunggu aja. Tunggu itu ya bukan nanti udah diam aja. Kesana sini, jalan-jalan gak mikirin. Tapi yaitu kita tetap kuatkan hati kita. Terus kita bertahan, kita berdiri, bukannya berdiam, tapi kita berdiri untuk saling menguatkan. Oke, jadi yang harus kita lakukan itu adalah menjaga kehidupan rohani kita agar selalu kuat dengan merenungkan firman Tuhan. Tidak perlu siang dan malam, tapi renungkanlah firman Tuhan betul-betul, benar-benar dipahami, benar-benar dibaca, maknai, bukan asal baca sekilas lewat, dan bersekutu erat dengan Tuhan. Caranya yang berdoa, dan berdoa pagi, sore, malam, yang berdoalah ya, berdoa kayak kita bicara orang tua ataupun orang terdekat yang bisa memberi masukan walaupun kita berada korban, tapi dia mendengar dan untuk memberi kepada. Mari kita hikmatnya adalah iman dan kesabaran adalah dua pilar rohani bagi mereka yang menanti di dalam Tuhan. Oke, ayat penutup dari sini adalah yang menjadi ayat hafalan kita ada di Roma 12 ayat yang ke-12. Baca, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kan dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih jemaat yang sudah mendengarkan ya Bapak Ibu Saudara semua. Jadi kita jangan putus pengharapan kita kepada Tuhan, apapun kondisi dan masalah kita, bersukacitalah bahwa kita masih punya harapan dan sabarlah dalam kesesakan dan jangan lupa selalu. Oke, saya tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-janji yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau menjaga iman di dalam nama-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat dengan sabar menanti penggenapan janji-janji-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami untuk selalu bersabar ya Tuhan, jagai kami selalu ya Tuhan. Hanya seminggu ke depan ya Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau melancarkan stabilitas dan pekerjaan usaha kami ya Tuhan. Kami percaya penggenapan firman-Mu ya Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman yang baik ya Tuhan, untuk kami bisa kuatkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama-Mu Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu dan bersyukur selalu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Saudara Etik yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk terus bersabar dengan Tuhan, nantikan yang kita hadapi di hari-hari. Mungkin ada ayat hafalan nggak ya untuk minggu depan? Yang tadi ya? Ada yang Oke. tadi di Roma 12 ayat 12 ya. Iya. Oke. Ya mungkin ada pengumuman dari Pak Yohan atau Bu Mary, silakan. Pengumumannya ya shalom semuanya. Ya, pengumumannya hari Minggu kita ada perjamuan kudus ya. Oke. Ada iklan. Ya, hari Minggu kita ada perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Keluarga, Pak Andreas Kurniawan ya. Dan
Ada lagi, Pak? Nggak ada ya. Ya, mumpung masih banyak waktu ya. Ini tahun pertama kita di 2023. Dan ya kita percaya, saya juga percaya banyak kenangan yang terindah yang Tuhan berikan buat kita. Atau masih ada pergumulan yang kita harapkan yang ini Tuhan jawab di tahun 2022. Ya, kita saksikan terus kesaksian yang luar biasa, pasti Tuhan, ya kesaksian yang luar biasa pasti ingin kita sampaikan ya. Ya, mumpung masih ada waktu, saya percaya semuanya selalu banyak cerita yang luar biasa. Kita bisa berbaginya lewat kesaksian di dalam kehidupan kita, lewat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, pergumulan doa yang Tuhan sudah jawab di tahun 2022 ini, ya bisa menjadi kekuatan kita untuk menghadapi tahun 2023. Ya, selagi ada waktu dan kesempatan, ya saya persilakan untuk yang mempunyai kerinduan untuk bersaksi ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Oke, ada yang mau bersaksi? Oke, silakan Pak Yongki. Kalau saya mengucap syukur sekali setelah pemeriksaan kemarin. Pertama kan kata dokternya ini harus dilaser mata saya. Pas kemarin saya periksa hari Senin, saya ambil rujukan di puskesmas langsung ke rumah sakit Firdaus ketemu dokter Jessica. Setelah diperiksa ternyata tegangannya udah turun, nggak seperti kemarin lagi. Bulan Desember kemarin. Jadi ya puji Tuhan tidak perlu dilaser lagi mata saya, hanya dikasih resep sama dokternya untuk tebus buat kacamata aja katanya, cukup pasang kacamata itu aja cukup, jadi nggak perlu di lagi di laser dan masih tetap kontrol katanya. Ya itu aja, terima kasih, puji Tuhan. Ya. Pertolongan yang luar biasa ya. Mata Pak Yongki dinyatakan sudah normal ya. Ya kita terus berdoa, kita percaya Tuhan pasti nyatakanlah berkat yang luar biasa. Pergumulan doa ya yang penting kita serahkan ke Tuhan, terus panggil nama Tuhan, pasti ya Tuhan jawablah. Itu yang kita takutkan kan kemarin juga karena matanya harus dilaser ya, tapi Tuhan ubahkan menjadi sudah normal dan tidak perlu dilaser lagi ya Pak Yongki ya. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa yang membuat kita harus semakin percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, biarpun tidak kelihatan, tetapi Tuhan selalu, kasih Tuhan selalu nyata buat kita semua. Amin. Ya, ada lagi? Saya kasih kesempatan sekali lagi. Ibu Mila, Ibu Tanti, Ibu Pingping, Ping Saputri, Citaucen, Tante Lipong, Ibu Ana, Mama, ada yang mau bersaksi? Saya Rajil. Suaranya mah. Salam semuanya ya. Saya mau bersaksi. Udah tahun 22. Kalau 23 nih belum, saya belum jalan ya. Saya suka jalan ke gunung-gunung, ke kebun-kebun gitu loh. Sama grup jalan
lansia semua. Di antara semua orang tuanya saya lah, yang lainnya baru 70-an, 60-an lebih. Saya jalan ke kampung-kampung, ke gunung-gunung, bukan ke kota, jadi nariknya ke gunung ya. Kalau kita naik ke atas gunung, memang kalau naik kita nggak berapa. Tapi kalau di atas gunung tinggal turun, itu terjun sekali ya jalanannya, mudun ya. Nah itu, kita juga was-wasan lah kalau turun mah, lantaran kita juga takutnya apa ya, lutut ya, takut didiklek gitu. Tapi Tuhan baik, Tuhan jaga. Kalau dulu saya jalan sembrono, asal-asal aja saya mau jalan-jalan, mau turun-turun nggak apa-apa. Tapi semenjak saya ikut Zoom, Tuhan memperingatkan kepada saya, kalau saya jalan, kalau sedang turun, kalau permula yang jalan itu salah saya. Belakangan baru teman, tapi waktu saya mau turun, seperti ada orang ngebilangin jangan turun, kaki saya berat, nggak bisa turun ke bawah. Saya berdiri dulu di pinggir, yang lainnya dulu lah jalan. Teman nanya, kok diam, kenapa nggak turun gitu loh. Kata saya, udah turun dulu lah kamu, nanti saya belakangan. Itu seperti ada orang yang ngebilangin, kayak seperti kita angin ya. Angin, debaran angin kita kerasa dingin. Nah, nggak melihat, tapi kita merasakan. Nah, itulah kesaksian saya. Begitu saya mau turun, kayak orang ngebilangin jangan turun dulu gitu loh. Dipegang kaki saya juga berat. Nah, udah 2-3 orang turun, baru saya ngeliatin dia turunnya bagaimana, diperhatiin sampai turun ke bawah, ya selamat. Nah, udah 3-4 orang baru saya berani turun. Saya liatin mereka turunnya caranya bagaimana. Sampai saya juga di bawah selamat. Saya tungguin lagi yang lainnya sekitar 15 orang lah yang jalan. Sampai semuanya kita kumpul di bawah, baru kita jalan lagi. Nah, kita di kampung itu jalanan memang juga nggak enak ya kalau nyebrang. Nyebrang namanya di kampung bukan seberangan apa ya, seperti jembatannya enak gitu. Itu nggak bambu. Bambu disambung-sambung, kira-kira ada 15 meter dari ujung ke ujung. Sedangkan bambu kalau kita hitung-hitung paling panjang 4 meter. Dia sambung-sambung sampai 15 meter. Mungkin ada 3, ada 4, mungkin ada 5, tuh bambu diikat pakai tambang. Nah, kita bawahnya itu kali. Kita juga suka was-wasan ya turun. Sedangkan namanya di kampung tuh bambu rapuh. Nah, kata yang lainnya bilang, kita jangan semua jalan, itu takut rubuh. Kita satu-satu dulu. Kalau sampai selamat yang di depan, baru kita jalan lagi yang belakang. Nah, saya yang pertama, begitu juga ada yang nahan, jangan duluan. Ada sesuatu mungkin kita percaya Tuhan ya, atau Roh Kudus bilangin ke saya, kamu jalan, jangan duluan, gitulah, jangan sembrono. Akhirnya teman kita jalan 1, 2, 3. Nah, keempat atau kelima saya perhatiin, saya juga hati-hati jalan juga, takut jatuh, banyak kali. Nah, teman juga bilangin, kalau sekiranya itu udah goyang, kira-kira udah nggak mampu, kita pegang bambunya, kalau jatuh juga kita megang bambu. Tapi Tuhan baik ya, satu persatu jalan, kita sambil berdoa, ke Tuhan minta selamat semua, jangan ada apa-apa. Nah, kita sampai di ujung, satu persatu sampai, kita tungguin sampai 15 orang semua selesai, beres. Nah, kita juga di situ nyampe bilang terima kasih ke Tuhan,
kita udah nyampe di ujung ini dengan selamat, Tuhan baik. Kita diituin Tuhan, ya diapin sama Tuhan. Kalau saya bilang sama teman, saya kok kenapa ya kalau jalan berat? Teman saya itu bilang suka macam-macam lah. Ada dedemit, apa dedemit? Kalau bahasa Sunda itu dedemit gunung, dedemit pohon. Ngelek. Aminnya ngelek. Dedemit setan. Iya, ya itulah. Ya, kesaksian luar biasa ya Ami ya, itu kalau kita berserah sama Tuhan pasti ada ya bisik-bisikan Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita semua ya. Jadi, apapun yang mengganggu kehidupan kita pasti Tuhan memberitahu lewat Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita ya. Semua kita diperlengkapi oleh senjata Allah, yaitu Roh Kudus yang selalu mendampingi kita kemanapun kita melangkah, apapun yang kita perbuat, pasti Tuhan berikan perlindungan, pertolongan buat kita semua. Amin. Suaranya belum kedengeran, Mah. Ami masuk lagi. Belum connect. Aminnya Ami suaranya belum nggak kedengeran, Mah. Lagi connect audionya. Aminnya ngomong terus. Iya. Oke, pengumuman dulu ya. Besok ada ibadah bergabung dengan Korda, dan untuk anggota SOM wajib mengikutinya, yang bukan anggota SOM juga boleh mengikutinya. Kita sama-sama belajar dan mengerti dan mengerti lebih dalam lagi tentang pengajaran SOM ini untuk menguatkan iman kita. Ada firman-firman yang luar biasa yang Tuhan taburkan lewat pengajaran SOM ya. Jadi semuanya boleh bergabung, linknya saya bagikan, dan ya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan, karena tahun 2023 ini kita terus jangan lepas dari doa, tantangan di dalam hari demi hari yang akan kita lalui ini. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tetapi proses yang akan kita jalani ini ya, jangan lepas dari doa, serahkan semua ke Tuhan ya, panggil nama Tuhan. Pasti Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Jangan lengah, jangan beri celah sama iblis. Apapun tantangan di dalam, ya baik kita yang sudah melayani, dalam pelayanan harus kuat, harus maju terus di dalam Tuhan. Jangan kendor, jangan males, terus aktif. Jangan lepas dari koridornya Tuhan. Jadi kita harus tetap, apapun yang kita hadapi, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Jadi ya kita harus, kalau memang ada yang tidak baik atas perbuatan kita, boleh kita saling menegur, dan kita jangan sakit hati kalau kita ditegur, karena semuanya itu demi kekuatan kita, kebaikan kita, kemajuan kita, khususnya apalagi kita sudah berkeluarga, ya di dalam keluarga pribadi aja mungkin
pastinya dengan kakak adik aja ada kata-kata yang mungkin bisa menyakitkan kita, ya kita terus bertahan. Kita koreksi kembali apapun yang orang berikan saran kepada kita terus bawa dalam doa, kita harus sama-sama saling mengoreksi. Itu adalah sumber kekuatan buat kita semua. Jangan jadikan kita males dan kita keluar dari gereja. Itu nggak bagus ya. Jadi kita harus terus maju di dalam Tuhan. Jadi kita harus terus melayani Tuhan. Nah itu ya, jaringannya putus-putus nih ya, Ya, hilang. tadi keputus mah. Itulah kesaksian saya ya. Tuhan itu baik luar biasa. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua, sehat selalu, berkat-berkat berlimpah. Amin. Tuhan berkati. Mama sehat selalu. Ya, bersyukur ya Mama. Amin. Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam tubuh kita itu adalah penolong yang Tuhan sediakan buat kita semua ya. Jadi Amin. ya puji Tuhan Mama sehat dan terus kuat, berdoa terus, serahkan semuanya. Percaya Tuhan menyertai seluruhnya ya, baik anak, Amin. mantu dan cucunya ya, cicitnya. Tuhan berkati. Ya itulah. Amin. Kita harus kuat ya di dalam Tuhan, jangan kendor, terus maju, terus rajin cari Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Tante Lipong mau bersaksi, Ibu Tanti, Pak Henry. Ibu Ping Saputri. Satu orang lagi saya kasih. Oke, silakan Ibu Ping Saputri mau bersaksi. Mic-nya dibuka. Ya, selamat malam ya semua. Um, Mungkin yang tahun 2022 Tuhan tolong saya mungkin yang waktu saya sakit kali ya. Karena kan saya tipe orangnya tuh kalau nggak drop banget tuh masih nggak dirasa gitu. Maka yang kemarin saya sempat ngedrop gara-gara DB itu saya masih antar jemput anak kan. Ya saya ambil hikmahnya sih kalau saya bilang saya disuruh sama Tuhan sih untuk istirahat sih waktu itu. Cuman di saat setelah keluar rumah sakit juga masih harus bed rest. Terus kan dari saudara saya bilang coba deh lu pindah rumah sakit lagi kalau memang belum ada perkembangan. Cuman dalam hati saya sih ya Tuhan saya berserah. Maksudnya saya serahin aja deh sama Tuhan, saya nggak mau ke rumah sakit saya bilang. Tapi berangsur lewat beberapa hari, 2 hari, ya puji Tuhan ya pulih gitu, membaik. Ya itu sih kalau yang di tahun 2002 mengucap syukur aja sih yang saya ambil ya, maksudnya dalam hidup baik dalam usaha, dalam keluarga, jalani aja sih apapun yang Tuhan kasih ya kita mengucap syukur aja lah dalam segala hal sih, itu intinya sih itu aja sih. Terima kasih semuanya. Amin. Oh, suara saya di mute tadi. Oke, Tante Lipong mau bersaksi?
Oke, kalau sudah tidak ada, ya kita akhiri. Besok jangan lupa kita ada ibadah som dan dilayani oleh Pak Yohanes Panjaitan ya. Oke, Fani, hari ini doa syafaat ya. Iya. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau didoakan? Ya, seperti biasa ya, Tante Lipong ya. Tangannya Tuhan pulihkan terus, dia sehat, dan bisa beraktivitas lagi. Begitu juga dengan Like ya, anaknya Tante Lipong. Ibu Like, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik. Juga Bu Tanti, terus Tuhan pulihkan kesehatannya. Ada lagi yang mau didoakan? Doakan untuk hari Minggu ya, Nik, perjamuan kudus. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang mau didoakan? Ya, kita doakan juga keluarga Citaucen ya. Tuhan berkati selalu. Ya, mari kita satukan hati kita di Itu dalam aja. doa. Yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah Zoom Fellowship ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Bapa. Kami percaya Tuhan apapun yang difirmankan oleh hamba-Mu tadi, kami percaya itu akan menjadi setiap rema buat kami Tuhan Yesus. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami mau menjadi saksi-Mu Bapa dimanapun kami berada Bapa. Terus Tuhan Yesus, biarlah Engkau pakai setiap kami Tuhan. Berikan hati-Mu Tuhan Yesus kepada kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan datang kepadamu Bapa, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau saja Tuhan, satu-satunya jalan untuk setiap kami Bapa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan, kami mau bawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya mujizat-Mu masih ada buat setiap kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan dari setiap kami Tuhan. Apabila saat ini dari antara kami ada yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi, Engkau membilurkan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya kami akan sembuh Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Tante Lipong. Kami percaya Engkau mengurapi Tante Lipong Tuhan dari atas rambutnya hingga ujung kakinya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Engkau yang menyembuhkan Tante Lipong Tuhan dari segala sakit penyakitnya Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus untuk anaknya Tante Lika Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau mampu menyembuhkan segala sakit penyakitnya Tuhan Yesus, sehingga Tante Lika bisa beraktivitas kembali Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan daripada Tante Tanti. Kami percaya Tuhan oleh kuasa darah-Mu, Tante Tanti akan sembuh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus ada mujizat-Mu yang terjadi Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan yang saat ini dokter vonis Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan sembuh di dalam nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Yongki yang saat ini sedang ada pemulihan dari matanya Tuhan. Kami bersyukur Pak Yongki boleh melewati masa-masa operasinya dengan baik Tuhan, dan saat ini Tuhan Yesus sedang ada pemulihan dari matanya Bapak. Terus Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mata Pak Yongki terus pulih Tuhan, Pak Yongki bisa kembali melihat dengan normal kembali Bapa. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Setiap sakit penyakit yang kami derita saat ini Tuhan Yesus,
Kami percaya Engkau yang akan menyembuhkannya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di mana minggu depan akan diadakan perjamuan kudus, biar setiap kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan, dan kami berdoa Bapa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang bertugas dalam ibadah raya minggu depan Tuhan, Engkau yang urapi, Engkau yang berikan hati yang terus melayani-Mu Bapa. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang membawakan firman, Engkau pakai, Engkau urapi Bapa, sehingga apapun yang mau Kau sampaikan oleh hamba-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan Yesus dapat tersampaikan untuk setiap kami Bapa. Berkati Tuhan, ibadah ini biarlah Tuhan Yesus ibadah raya minggu depan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terus Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami berdoa Tuhan untuk setiap program-program yang ada Tuhan, untuk setiap kami, para pengerja-Mu, para jemaat-Mu Tuhan Yesus, biarlah kami boleh bersatu hati sebagai keluarga dalam nama-Mu Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh membuat setiap program-program untuk kebersamaan setiap kami Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami Tuhan, gembala pembina kami Bapak Andreas Adi dan Bapak Andreas Kurniawan Tuhan, dimanapun beliau berada, Engkau urapi Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini, lebih heran lagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala pelaksana kami, Bapak Yohan Tuhan, berikan hati-Mu, berikan visi misi-Mu kepada beliau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan beliau dapat menjadi kepala dalam gereja ini Tuhan Yesus, berikan visi misi-Mu Tuhan Yesus agar beliau dapat menjalankan gereja ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Berkati Tuhan setiap pengerja-pengerja yang ada. Biarlah hati-Mu Tuhan Yesus boleh ada untuk setiap mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau yang melindungi Tuhan dari segala mara bahaya apapun Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, Engkau yang berkati dari jajaran yang tertinggi hingga yang terendah sekalipun Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa dunia boleh memvonis tahun 2023 akan terjadi resesi Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak Tuhan. Engkau yang akan mengangkat kami naik Tuhan menjadi kepala Bapa. Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu sempurna untuk setiap kami. Kami boleh melaksanakan ibadah kembali Tuhan di ibadah-ibadah selanjutnya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang telah melayani pada malam hari ini ya Tuhan. Yo sebagai multimedia ya Bapa, Kau jamah, Kau urapi anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Kau pakai dengan luar biasa, sehingga anak ini menjadi kebanggaan orang tua dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, begitu juga dengan pemimpin pujian Ibu Ana ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai beliau ya Tuhan di dalam rumah tangganya ya Tuhan, sebagai ibu, sebagai istri ya Tuhan, Kau pakai sebagai tiang doa ya Tuhan. Kami percaya Engkau berkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan ya Bapa. Begitu juga dengan firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Patrick ya Tuhan. Kami percaya Kau berkati Bapak Patrick ya Tuhan, apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia kerjakan, kami percaya Engkaulah yang memberkatinya ya Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Fania yang telah memanjatkan doa-doa syafaat ya Bapa. Kami percaya Kau jamah, Kau urapi ya Tuhan dalam kehidupannya sebagai istri ya Tuhan, sebagai seorang karyawan, sebagai mantu ya Tuhan. Kami percaya Kau jamah, Kau urapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah fellowship ini ya Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu.
Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Dengan iman kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucumu, cicitmu diberkatilah. Diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu dimanapun kau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik bersama Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berfoto, silakan dibuka kameranya. Mana ini anak-anak? Gio mana Gio? Grace. Mana pasukan Pak Darman? Yuk kita foto anak-anak. Mesias itu, dan Mesias itu makanya disampaikan kepada umat pilihannya. Cuman sayangnya umat pilihannya tidak memahami itu. Itu kalau menurut pikiran saya. Ayo kita foto, yuk kita hitung. Siapa nih? Ayo Grace, Gracia. Ayo 1. Haleluya. Sekali lagi, Sanio. Saleo. 1. Oke, terima kasih Gracia. Pasukan pada kami. Terima kasih semua. Payung kita malam Pak Hendri, Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Saya izin ya. Sampai jumpa.